Kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Hosea pasal 4. Kita akan baca ayatnya yang ke-6. Kitab Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kalau kita sudah temukan, kita akan hormati pembacaan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita baca sama-sama ayat 6 ini, Hosea 4 ayat 6, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada zaman Nabi Hosea ini, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, sangat terpuruk keadaan rohani mereka. Sehingga datanglah firman Allah ini kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ayat ini dimulai dengan kalimat umatku. Kata umatku di sini, mereka ini adalah bangsa pilihan dari Tuhan. Ini bangsa Israel. Dan Allah suka menyebut mereka sebagai umat daripada Allah. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat ini, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Kata umat di sini itu bisa disamakan dengan pengertian, oh saya sudah orang Kristen. Milik dari Tuhan, umat daripada Tuhan. Oh saya orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oh saya ini anak Tuhan lebih lagi. Jadi kata pengertian umatku di sini yaitu mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali dalam ayat ini yang dinamakan umat Allah, yang dinamakan orang Kristen, yang dinamakan orang percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka akan binasa. Mereka binasa. Kata binasa di sini artinya mereka itu kalau hidup tidak akan berubah, mereka terus hidup tidak mengenal Allah, maka mereka itu celaka, mereka itu binasa, mereka kehilangan hidup yang kekal, mereka akan kehilangan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sudah menjadi orang yang percaya Tuhan, bahkan bangsa Israel ini sejak dari kecil mereka itu dididik untuk mengenal Allah. Mereka dibawa ke sinagog, anak-anak mereka dididik dengan begitu cermat oleh para guru-guru agama untuk mengenal Allah. Dan seterusnya mereka itu hidup disiplin di dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan atau melakukan hukum Taurat itu. Tetapi saudara-saudara, ternyata predikat yang mereka miliki sebagai umat Allah tidak menjamin mereka itu bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ini masalah, saudara. Ternyata hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang yang percaya, bahkan pun juga mungkin kita mengklaim saya anak Tuhan, belumlah menjamin kita untuk kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Sebab banyak orang Kristen jujur tidak sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Mungkin hanya mengenal Allah dengan secara sederhana saja. Oh, saya pernah membaca,
Saya pernah mendengar, saya suka mendengarkan firman Allah, berbicara tentang Allah, Maha Pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Saya tahu itu, saya percaya itu. Tapi bukan itu maksud yang dimaksudkan dalam ayat ini. Mengenal akan Allah. Mengenal kepada Allah dalam ayat ini, yaitu menunjukkan mengenal Allah itu dengan serius. Mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh. Mengenal Allah itu, yaitu mengenal Dia secara mendalam. Itu yang dimaksudkan dengan kata mengenal di sini. Mungkin agak mudah kita mengerti kalau kata mengenal di sini bisa disamakan dengan seorang istri yang dapat mengenal betul siapakah suaminya. Atau seorang suami dia dapat mengenal betul siapakah istrinya. Atau orang tua mengenal betul siapakah anaknya. Anaknya juga mengenal siapakah orang tuanya. Ini bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengenal dengan mendalam, mengenal dengan secara intim. Ada persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan mengenal akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu sebagai Raja, Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Dia tidak menutup diri untuk tidak dikenal orang. Biasanya kalau sudah pejabat, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, itu biasanya sulit untuk diketemui orang. Tetapi bagi Allah kita, luar biasa. Meskipun Allah kita Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Tetapi Dia itu selalu ingin, Dia ingin selalu kita, supaya kita mau mengenal Dia. Mengenal Dia dengan begitu intim, begitu dalam, begitu sungguh-sungguh. Sebab jujur saya ulangi lagi, banyak sekali orang Kristen yang hidup zaman sekarang tidak mengenal Dia dengan serius. Tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Apalagi mengenal Dia dengan secara intim. Kita mengenal pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Bahkan presiden pun kita kenal. Tetapi kita tidak dapat mengenal Dia secara mendalam, secara intim, secara bersungguh-sungguh. Kita hanya melihat wajahnya. Suaranya pun mungkin baru ngomong, ini si A, ini si B. Karena mereka sering muncul di publik. Tetapi mengenal akan Tuhan, itu saudara suatu hubungan yang bukan sekedar bisa dilihat. Bukan hanya sekedar tahu. Tapi mengenal Allah di sini, yaitu betul-betul kita mengenal Allah itu secara serius, secara intim, secara dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi tadi, Tuhan juga tidak menolak bila kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau mengenal Engkau secara serius. Aku mau intim dengan Engkau. Tuhan tidak berkata begini, siapakah Engkau? Engkau orang bodoh, engkau orang miskin, engkau orang apa, suku apa, kulitmu warna apa. Tidak, hanya orang tertentu. Tidak seperti itu. Tuhan mengasihi setiap makhluk di muka bumi. Apalagi saya dan saudara, Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Warna kulit apapun, status apapun, kalau dia mau ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan, untuk mengenal Dia begitu dalam, maka Tuhan sangat terbuka. Malah ini kerinduan dari Tuhan. Sebab apa? Dikatakan dalam ayat ini, umatku, mereka akan binasa karena mereka tidak mengenal aku. Logika manusia berpikir, mereka tidak mengenal bagaimana? Mereka sejak kecil dididik di dalam Alkitab.
Tetapi mereka cuma asal mengenal. Oh Tuhan, mungkin berdoa dengan memakai nama Tuhan, beribadah dengan memakai nama Tuhan, mendengarkan firman Allah, tapi tidak mau bersungguh-sungguh untuk mengenal Dia secara dalam. Dan kita lihat di dalam ayat ini fatal sekali, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau engkau menolak pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat engkau menjadi maju. Tuhan tidak akan membuat engkau bertumbuh. Tuhan tidak akan mau membuat engkau berbuah-buah di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah sampai kepada kedewasaan penuh yang akan sama seperti Kristus. Karena engkau menolak untuk mengenal Dia. Bahkan lebih fatal lagi, sampai kepada keturunan. Tuhan menolak, dikatakan dalam ayat ini. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Siapa yang ingin kalau anak-anak kita akan dilupakan oleh Tuhan? Mau jadi apa anak-anak kita kalau Tuhan membiarkan anak-anak kita? Oleh sebab karena ketegaran hati kita, oleh sebab kekerasan hati kita, kita tidak mau serius untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Banyak orang tua, anaknya menjadi korban oleh sebab orang tuanya tidak sungguh-sungguh dalam mengenal kepada Tuhan. Masa bodoh dengan semuanya itu. Kami suami istri berdoa siang malam. Mendoakan anak-anak kami. Supaya Tuhan tidak melupakan mereka. Supaya Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Itu sebagai suatu doa daripada orang tua. Karena orang tua mau mengenal kepada Tuhan, maka pasti Tuhan juga tidak akan melupakan anak-anak kita. Betapa bangganya kehidupan kita bila mana kita akan melihat anak-anak kita sampai kepada cucu-cucu kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat daripada Tuhan. Oh haleluya, betapa indahnya kehidupan kita melihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab orang tua mereka sungguh-sungguh serius mengenal Allah. Ini firman Tuhan. Saya ulangi, tidak sedikit orang tua saudara yang tidak mengenal Allah. Dan mereka melihat anak-anak mereka diterkam oleh iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dan merusak akhlak mereka, merusak hidup mereka, merusak masa depan mereka. Sebab Tuhan tidak mau menolong. Loh, wong tua sirah kok tidak mengenal aku, meskipun mereka orang Kristen, meskipun mereka adalah orang yang disebut orang percaya. Tapi cuman sekedar begitu saja. Dan akibatnya Tuhan lupakan anak-anaknya. Nah saudara, orang tua saja kalau melupakan anak-anaknya, aduh kasihan itu anak-anak mau jadi apa. Apalagi kalau Tuhan yang melupakan anak-anak kita. Tapi pada pagi hari ini ada berita baik, kita mau mengenal Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan intim. Supaya kita ditolong, diberkati, anak cucu kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengenal Dia? Tuhan itu, Yesus Kristus dari surga. Lalu Dia datang ke dunia menjadi manusia. Itulah wujud daripada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut bagaimana Allah, begitu juga manusia. Kita manusia itu
memiliki kepribadian. Ya, ada kepribadian. Dan manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, mempunyai kemauan, ya. Itulah Tuhan juga sama. Tuhan Yesus juga sama. Dia adalah suatu pribadi yang memiliki pikiran, memiliki kemauan, keinginan, dan dia juga memiliki perasaan. Sebab dia adalah seorang pribadi. Seorang pribadi. Lalu kalau kita melihat lagi lebih jauh, kepribadian Tuhan Yesus itu telah dinyatakan melalui kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Dan firman-Nya juga mengatakan kepribadian Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Tidak ada kasih yang mampu melebihi kasih daripada Tuhan. Dalam Yohanes 15 di situ disebutkan, tidak ada orang yang dapat menyerahkan nyawanya sampai mati demi untuk sahabat-sahabatnya, demi untuk manusia saya dan saudara. Oleh sebab karena kasih. Tuhan punya kepribadian begitu luhur. Dia penuh dengan kasih dan penuh dengan belas kasihan. Itulah kepribadian daripada Tuhan. Bahkan Tuhan itu dikatakan dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut adanya. Lemah lembut itu apa artinya? Bukan urakan, bukan seorang yang kasar. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai begini, bukan. Lemah lembut di sini, Yesus memiliki karakter yang begitu kuat, begitu tegar karakternya, tapi dia bukan urakan. Bukan. Dia bukan orang yang kasar. Bukan. Belajarlah kepadaku katanya. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ini kepribadian Tuhan. Sudah lemah lembut, sudah dia tidak kasar, sudah tidak urakan, dan dia juga adalah rendah hati adanya. Tidak ada unsur sifat kesombongan sedikit pun di dalam diri Yesus. Luar biasa kepribadian Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati. Filipi 2, meskipun dia sebagai Allah, dia tidak mempertahankan hak itu. Karena untuk dirinya diserahkan untuk kematian, untuk dia mati. Dan agar supaya kita semua beroleh selamat. Sampai dia disalib di Golgota. Filipi 2 mengatakan seperti itu. Kepribadian Yesus, kita lihat dia penuh dengan kesabaran. Penuh kesabaran. Waktu dia dipukul, waktu dia diludahi, waktu dia disiksa, dianiaya. Kalau saja dia tidak sabar, dia mungkin berkata, siapa kamu? Kamu ciptaan saya. Sekali aku gertak kamu bisa, kamu jatuh, bisa mati. Tapi Tuhan sabar. Dipukul, dianiaya, disiksa. Sampai ke Golgota, dia sabar. Malah sebelum dia menghembuskan nafas di atas salib, dia berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah orang-orang ini yang sudah menyiksa dia, yang sudah menganiaya dia, sudah memukul dia. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Oh, penuh kesabaran. Ya, kita punya Tuhan itu penuh kesabaran. Luar biasa. Dalam sejarah hidup Tuhan Yesus, tidak pernah dia sudah membunuh seorang pun di dunia ini. Waktu itu tidak ada. Penuh kesabaran. Lalu dia itu dikatakan juga penuh kebaikan. Buta dia sembuhkan, lumpuh dia sembuhkan, yang mati dia bangkitkan. Kelaparan ribuan orang dia beri makan. Dia penuh dengan kebaikan hati. Luar biasa ini Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lebih dari itu masih banyak lagi. Tapi ada satu hal, dia
penuh pengendalian diri. Tidak cepat emosi. Dia penuh pengendalian diri. Diapain pun, diolok-olok sekalipun, dikatakan dia setan, ya wis, terserah. Diperlakukan kasar, dia mampu mengendalikan diri. Itulah kepribadian Tuhan yang tidak ada taranya. Dan kepribadiannya ini bukan dibuat-buat. Bukan disetting oleh manusia. Bukan, ini kepribadian aslinya. Makanya saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia ini. Lalu dia itu ini aku. Ayo, kenalilah aku. Kenalilah kepribadianku seperti apa. Dan saya kira tidak ada orang yang setelah mengetahui kepribadian Yesus yang begitu luar biasa ini, lalu orang akan menolak kecuali mereka orang yang berdosa, kecuali mereka adalah orang yang jahat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu dia ingin sekali kita dapat mengenal dia begitu dalam, begitu serius. Dan tidak ada alasan bagi kita menolak karena kepribadiannya ini, kemahakuasaannya tidak ada yang dapat menandingi. Bahkan dia rela mati untuk keselamatan saya dan saudara-saudara. Sebab hanya dengan mengenal dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kita memiliki akses, memiliki peluang untuk kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Sehingga Alkitab mengatakan, sehingga kita sama seperti dia. Di dalam Efesus 4 ayat 13, sehingga kamu mencapai kesatuan iman. Kamu sampai kepada pengenalan tentang anak Allah. Siapakah anak Allah? Itulah Yesus dengan sebenarnya. Kamu sampai kepada kedewasaan penuh. Lalu kamu sampai kepada tingkat pertumbuhan yang sama dengan kepenuhan Kristus. Ini tujuan kita. Tapi kalau orang tidak begitu mengenal dia, hanya mengenal asal-asalan, ya kapan kita bisa sampai ke sana? Tidak akan mungkin. Orang yang sekali-sekali saja hanya dengan dia mungkin lebih banyak dia melakukan pekerjaannya ke gereja mah ya nanti saja kalau punya waktu. Ya sudah, kapan orang bisa dapat mengenal Tuhan dengan cara demikian? Bangsa Israel sendiri yang dididik sejak kecil. Tapi Tuhan sebutkan mereka tidak mengenal aku. Maka itu sebabnya mereka akan binasa. Lalu bagaimana orang Kristen yang tidak serius mengikut Tuhan. Karpe dewek mengikut Tuhan. Pengen manji gereja, sekarpe dewek. Tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Sebab mengenal Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Bukan cuma di gereja saja. Di rumah kita bisa memutar lagu-lagu rohani. Kita bisa memutar kaset-kaset khotbah yang dapat membangun iman kita, semangat kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Waduh, sekarang ini saudara luar biasa. Kita bisa buka YouTube, banyak pengkhotbah, banyak lagu-lagu pujian. Itu semua untuk membangun iman, semangat kita. Untuk apa? Lebih mengenal akan Tuhan. Siapakah Tuhan dan Juru Selamat itu? Sebab nanti sangat menyesal, tapi tidak ada gunanya. Kalau sampai nanti pada waktunya orang itu mati, atau sampai waktu Yesus datang pada kali yang kedua, lalu ada suara berkata begini, aku tidak mengenal kamu. Ada tertulis di dalam Alkitab itu saudara-saudara. Itu di dalam Matius pasalnya yang ke-25.
Ada 2 golongan. 5 anak darah yang bijaksana. Dan 5 anak darah yang bodoh. Yang bijaksana, selain membawa pelita, ada isi minyak di dalamnya. Dan membawa buli-buli untuk dipersiapkan. Barangkali nanti Tuhan lambat datang, masih ada minyak yang tersimpan di dalam buli-buli. Tetapi yang bodoh, cuman pelita tok, tidak ada persiapan. Lalu datanglah Tuhan. Ada suara berkata, tengok pengantin itu datang. Mereka pasang pelita mereka. Dan 5 yang menyediakan bekal minyak, mereka pasang. Lalu mereka pergi. Lalu disambut oleh Tuhan, masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Yang 5, mereka pasang, tidak ada. Tidak bisa nyala. Lalu mereka berkata kepada 5 yang bijak, coba tolong jalurkan lengas titik baik. Tapi yang bijak kata, oh tidak bisa. Barangkali kami juga ini tidak cukup. Sudah pergi saja, kamu di mana? Cari, barangkali ada. Datanglah Tuhan. Entah mereka dapat minyak dari mana. Sampailah mereka di pintu gerbang di tempat pesta. Lalu mereka mulai mengetok-ngetok pintu yang sudah ditutup. Lalu apa jawab daripada Tuhan Yesus sendiri? Ayat 11 Matius 25. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Siapa yang dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal kamu, bukan agama lain, tetapi mereka adalah orang Kristen sendiri. Tapi melalaikan persediaan minyak di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka berkata, oh Tuhan, kami ini adalah orang Kristen, saya sudah dibaptis oleh pendeta ini. Jawaban dari dalam, aku tidak mengenal kamu. Cuman karena masalah minyak. Minyak itu gambaran dari Roh Kudus. Banyak orang Kristen mengabaikan Roh Kudus. Bahkan banyak pengkhotbah yang hebat berkhotbah, tapi tidak mengamalkan, tidak mengalami jamahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar firman Allah saja. Pelita itulah firman Allah sendiri. Tapi harus ada minyak, urapan daripada Allah. Terus ada dalam kehidupan kita. Membuat roh kita terus menyala bagaikan pelita yang terus menyala. Dalam Amsal, firman Allah berkata, roh manusia itu adalah pelitanya daripada Tuhan. Roh kita kalau padam berarti pelita mati. Bukan lagi menjadi pelitanya Tuhan. Tapi kalau roh kita menyala, itu adalah pelita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya pelita kita menyala? Kita terus berhubungan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim. Mengenal dia secara dalam. Haleluya. Mengenal dia dengan sangat-sangat serius dalam kehidupan ini. Sampai roh Allah mengurapi kita. Haleluya. Akhir zaman iblis makin merajalela. Tetapi saudara, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang bodoh tertinggal. Pintu tidak dibukakan. Meskipun mereka berteriak, mungkin nangis-nangis, bukakan, bukakan kami pintu. Tetapi tidak ada yang dapat membuka. Saya ingat di dalam Kejadian 7. Waktu tiba saatnya bahtera Nuh itu akan nanti terapung di dalam banjir yang begitu berat. Nuh datang kepada saudara, kepada orang yang banyak. Bertobatlah kamu, bertobat, tapi tidak ada yang peduli. Tapi pada waktu benar hujan, banjir besar itu datang. Apa yang terjadi? Nuh disuruh masuk oleh Tuhan, istri, anak-anak, mantu dimasukin, suruh masuk.
semua binatang. Lalu Nuh tidak menutup pintu. Barangkali ada saudaranya yang berteriak-teriak, datang, masih bisa dia akan masuk. Tapi setelah banjir mulai melanda, Nuh lihat pintu satu-satunya telah ditutup oleh Allah. Bukan Nuh yang menutup, bukan anak-anak Nuh yang menutup. Alkitab katakan Tuhan yang menutup pintu. Tidak ada kesempatan bagi mereka. Sehingga mereka binasa semua kecuali yang 8 orang ini. Mereka berteriak, ini 5 yang bodoh. Bukakan kami. Tidak. Lalu Tuhan jawab, aku tidak mengenal kamu. Ini jawaban yang menakutkan, saudara. Kita mungkin berkata, Tuhan pasti mengenal saya. Saya ini percaya kepada Tuhan, saya suka berkorban, saya suka berbakti sama Tuhan, pasti Tuhan mengenal. Tapi kalau kita cuma asal mengenal, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak mengenal dia begitu dalam, saudara-saudara, sebagai pribadinya, Yesus, kita akan ditolak. Kita nangis dan kita berteriak, tidak akan dibukakan pintu. Aku tidak mengenal kamu. Lalu kita lihat lagi, saudara-saudara, di dalam Alkitab, ini adalah khusus bagi mereka orang yang percaya plus kepada mereka. Mungkin disebut pelayan Tuhan, mungkin disebut sebagai pendeta, mungkin disebut sebagai penginjil atau sejenis itu. Kita lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21. Mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 21, tidak semua orang yang suka menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jangan bermimpi saya masuk surga, tapi kita tidak melakukan firman. Jangan bermimpi, oh saya pasti masuk surga. Kita sendiri sulit melakukan firman Tuhan. Itu cuma mimpi di siang bolong. Yesus sendiri yang katakan, bukan setiap orang yang berkata berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hanya mereka yang melakukan segala kehendak Allah. Ya, kita bisa renungkan dan pikirkan. Tuhan, apa saya melakukan kehendak-Mu? Atau hanya sebagian melakukan kehendak Allah? Atau tidak melakukan kehendak Allah? Jawaban itu kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah itu, melakukan firman Tuhan itu, maka kita penuh keyakinan, saya mati, Tuhan datang, saya pasti akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Karena itulah ukurannya. Lalu dikatakan dalam ayat berikutnya, ada yang datang berkata begini, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu Tuhan. Rupanya dia seorang pelayan. Kata bernubuat di sini, yaitu dia juga suka memberitakan firman Allah. Kata nubuat itu menyampaikan isi hati Allah kepada orang-orang. Orang ini mungkin suka membawakan firman, suka mengajar orang, tapi hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebohongan dan kemunafikan, dan itu Tuhan tahu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kalian. Lalu juga dikatakan dalam ayat ini, kami sudah mengusir
setan demi namamu. Wow, hebat sekali saudara. Dikatakan golongan ini mereka mengusir setan. Tidak sembarangan orang mengusir setan saudara. Tidak gampang. Orang yang dirasuk setan. Lalu orang itu usir. Berarti orang ini mempunyai suatu kuasa di dalam dirinya. Tapi mungkin setelah setannya keluar, lalu dia mungkin berkata, siapa aku? Kalau bukan aku, maka setan itu tidak keluar. Jadi menyombongkan dirinya bahwa dia itu bisa melakukan suatu pekerjaan mengusir setan demi nama dari Tuhan. Lalu dikatakan lagi, dan mengadakan mujizat demi namamu. Oh, dia berdoa. Masalah berat, tiba-tiba ada mujizat. Dia berdoa yang sakit bisa sembuh. Dia berdoa ada suatu hal yang mungkin sulit secara manusia. Dia berdoa, Tuhan memberikan mujizat. Dia bangga dengan semuanya itu. Saya ingat sekali mungkin puluhan tahun lalu, saya pernah mendoakan satu keluarga. Dia buat sarang burung, lalu hanya hitungan berapa bulan, itu burung masuk. Setahun dia sudah bisa mulai panen berapa on. Tersebar. Orang kan bangun sarang burung. Undang akan Om Beni. Bakal deweki sing doain engkau manjing. Dari Horgelis, dari Ancatan, dari Eretan. Undang. Lalu saya sadar, wah, berarti saya ini dibikin seperti dukun. Wah, ini enggak benar. Ini udah salah ini. Karena bisa berdoa lalu ada mujizat. Ya, saya katakan tidak seperti itu. Yang mengadakan mujizat bukan saya, itu adalah Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu serius dengan Tuhan, tidak saya doakan juga, kamu bisa Tuhan adakan. Asal kamu serius, sungguh-sungguh sama Tuhan. Seringkali terjadi mujizat dalam suatu pelayanan. Tapi seringkali kita lihat kesaksian dan banyak sekali kesembuhan terjadi dalam pelayanannya. Tetapi saudara, ternyata Tuhan menggelengkan kepalanya waktu dia melihat ada pintu gerbang sorga ada di depannya. Berarti dia tidak masuk di dalam sorga. Dia sudah banyak mengadakan mujizat, tapi tidak bisa masuk. Lalu dia sadar dan mulai saat itu dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli dengan segala kekayaan duniawi. Yang penting saya itu mau selamat, saya itu mau masuk surga. Itu yang menjadi doa dan kerinduannya. Nah, ini saudara sekalian yang kita lihat. Ya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Malah dikatakan dalam ayat ini, kamu yang membuat kejahatan. Kamu memanipulasi pelayanan. Kamu mengadakan mujizat, kamu dapat bernubuat, kamu dapat mengusir setan. Hanya untuk membuat namamu tersanjung-sanjung. Hanya untuk urusan uang, hanya untuk urusan materi. Aku mengenal kejahatan yang ada di dalam hati kamu. Ini yang saya terus perjuangkan dalam kehidupan melayani Tuhan. Jangan sampai saya melayani dengan motivasi yang keliru. Motivasi daging, motivasi harta, uang, bukan. Itu urusan daripada Tuhan. Saya katakan waktu saya sakit 2 bulan lalu, bulan Januari itu. Lalu kami keluarga berdoa di kamar. Lalu saya ambil keputusan dalam keluarga. Tuhan, kalau aku hidup sampai saat ini, cuma kemurahan Tuhan.
bukan kehebatan, kemampuan saya. Maka untuk itu Tuhan, sisa hidup ini yang Engkau berikan kepadaku, kami mau pakai dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya mengenal Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, sudah jadi 46 tahun. Saya sudah mengenal Tuhan. Melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi hari itu saya berdoa, Tuhan, biar aku makin mengenal siapakah Engkau ini. Supaya saya menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Tidak menyatu dengan dunia ini, menyatu dengan Tuhan. Sebab bila mana kita menyatu dengan Tuhan, serius kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saudara, kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, oh haleluya, kita diterima oleh Tuhan. Seperti dalam Matius pasalnya yang ke-25, di situ dikatakan, masuklah hai hambaku yang baik, engkau sudah mengerjakan pekerjaan yang aku berikan kepadamu, dan sekarang engkau bersenang-senang di dalam kemuliaan dari Tuhan. Itu yang kita dambakan dalam kehidupan ini. Tidak seperti dalam ayat ini, aku tidak mengenal kamu, bahkan kamu yang membuat kejahatan. Oh hebat, mereka itu melayani Tuhan. Membuat banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, berpidato, berkhotbah, mencengangkan orang. Tapi ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya dapatkan satu ayat dalam Filipi 3 ayat 10 dan sampai ayat 11. Ini menjadi doa kerinduan daripada Rasul Paulus. Berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kita lihat kesimpulan dari seluruh keberadaan Paulus. Dia minta satu, Tuhan, aku inginkan dalam hidup ini Tuhan, yaitu dikatakan mengenal Engkau. Apa dia belum mengenal Tuhan? Oh, Tuhan sudah kenal dia. Dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah menjadi rasul yang sangat hebat pada zaman itu. Tapi dia temukan belumlah cukup. Belum cukup. Dia tidak berbangga dengan dia sudah mengenal Allah. Tapi di sini dia ingin mengenal Allah lebih dalam. Bahasa Greka dalam ayat ini menunjukkan ginosko, artinya mengenal Tuhan begitu mendalam, mengenal Tuhan begitu serius, mengenal Tuhan begitu sungguh-sungguh, sampai bisa menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau, mana yang dibenci oleh Tuhan dan mana yang disukai oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memahami kehendak daripada Allah. Kita tahu mana yang menyenangkan Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Dia secara mendalam, saudara, kita akan temukan seperti ini. Sehingga kehidupan kita tidak lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan akan nama daripada Tuhan. Untuk meninggikan akan nama dari Tuhan. Haleluya, sebab Dialah satu-satunya Allah yang sudah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Kehidupan jasmani kita berakhir, tetapi kehidupan rohani kita selalu dibangun, selalu dibangkitkan, menyatu dengan Tuhan. Surga yang penuh keindahan, surga yang penuh kemuliaan, rumah yang sangat mewah. Tidak ada rumah seperti itu di dalam dunia yang Allah sediakan. Bukan berarti tidak kita bayar harga, tidak. Tuhan minta kita mengenal Dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengenal suamimu, suami bisa mengenal istri, orang tua mengenal anaknya, anaknya mengenal orang tua. Lebih lagi, kita mau lebih mengenal siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengenal Dia dengan begitu dalam.
Sampai kita dapat bersekutu dengan Dia. Kita dapat kita bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, menyatu dengan Dia. Luar biasa kehidupan kita kalau seperti itu. Dan dikatakan dalam ayat 11, tujuan dari Paulus apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Firman Allah kemarin ada sambungannya di sini. Yang dia ingin mengenal Tuhan harus membayar harga seberat apapun, semahal apapun. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, karena ini kerinduannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan, kalau sampai aku dapat mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan serius, lalu aku akan mati Tuhan. Tetapi aku yakin aku akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tubuhku yang fana dikubur, tapi aku mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang indah, yang sama seperti tubuh kebangkitan dari Tuhan. Ini yang Dia inginkan, saudara-saudara. Bayangkan, dia berdoa, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih serius, lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kalau aku mati, aku memperoleh tubuh kebangkitan dari Tuhan. Maukah kita memiliki doa, keinginan yang sama ini? Amin. Amin. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita lebih mengenal dunia ini daripada Tuhan, kita lebih mengenal akan tetangga kita daripada Tuhan, waduh celaka. Kita harus jadikan Tuhan itu sebagai orang satu-satunya yang kita kenal. Saudara-saudara, dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Saya tambahkan di sini, saudara, bagaimana supaya kita lebih bersungguh-sungguh mengenal akan Dia. Ada satu ayat di dalam Alkitab, Efesus pasal 1. Di situ dikatakan ayat 17 berkata begini. Ayat 16 mulai. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oh puji Tuhan. Kita lihat untuk dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar, maka tugas kita berdoa kepada Tuhan, berikanlah kepadaku ya Tuhan roh hikmat dan roh wahyu daripadamu. Roh hikmat dari Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita roh hikmat. Kita datang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ada pewahyuan Allah datang dalam kehidupan kita. Sehingga kita makin mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Siapakah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Bahkan ada ayat juga yang mengatakan, saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes. Orang yang tidak mentaati, tidak menuruti akan perintah-perintah dari Tuhan, maka mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 melakukan firman Allah sehingga kita dapat dikenal oleh Allah. 1 Yohanes di situ dikatakan 2, bahwa orang yang tidak mematuhi, tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, maka mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sebab dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa oleh sebab karena mereka tidak mengenal aku. Pada pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Haleluya. Dan saya ingin menghimbau, sekalian juga menantang saudara-saudara. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kita sendiri yang jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, pemuda, remaja. Sejauh mana engkau sudah begitu mengenal Tuhan.
Tuhan yang tahu, engkau pun tahu. Sementara kita mendengarkan firman Allah, ada Roh Kudus yang ada saat ini. Dan dia akan menolong, mengingatkan kita. Engkau belum begitu mengenal Tuhan. Engkau belum begitu serius mengenal aku. Engkau tidak sungguh-sungguh mengenal aku. Engkau lebih mengenal yang lain daripada lebih mengenal aku. Aku sudah membuka diri, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan damai sejahtera kepada kamu, tapi kamu tidak mau. Dia terbuka tangannya dalam kehidupan saya dan saudara. Dia ingin kita dapat mengenal dia secara pribadi. Jangan kita bangga, oh saya ini adalah orang Kristen. Jangan kita bangga, saya ini adalah pelayan Tuhan. Saya ini adalah orang yang dikenal di gereja. Tidak menjadi alasan itu, tidak menjadi jaminan itu saudara. Sehingga dikatakan mereka yang bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. 5 anak darah, mereka datang kepada pesta di pintu gerbang, berteriak-teriak, menangis minta, bukakan kami pintu. Tapi ada suara dari dalam, aku tidak mengenal kamu. Kalau suara ini datang, saudara, datang dalam kehidupan kita pada saat-saat seperti itu. Di manakah kita berada? Masih ada waktu, masih ada kesempatan kita mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita dapat mengenal Tuhan. Dan saat ini saya berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan menjamah hati kita, menjamah roh kita. Agar supaya kita terbuka mata rohani kita dan berkata, Tuhan tolong saya. Aku mau seperti Rasul Paulus. Aku mau lebih mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sebab tidak ada yang dapat menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan saja di dalam dunia ini, apalagi nanti kita mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada saat siang yang indah ini Tuhan, di mana di mana Tuhan sudah memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah membekali kami dengan firman-Mu supaya kami boleh lebih mengenal Engkau lebih dengan sungguh lagi ya Tuhan. Lebih percaya dengan sungguh karena hanya Engkau-lah kekuatan kami. Hanya Engkau-lah Allah kami. Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menolong dan memimpin hidup kami. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah benteng kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman Allah yang ditaburkan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berakar terus di dalam hati kami. Bahkan bertumbuh, bahkan berbuah-buah di hadapan Engkau. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan pada saat hari ini Tuhan, siang hari ini kami berdoa buat Bapak Gembala kami, di mana hari Rebo dia akan pergi ya Tuhan, untuk pergi ke Manado. Kiranya Tuhan Yesus Engkau jaga perjalanannya ya Tuhan, tibakan pulang pergi dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Kiranya Engkau mengadakan segala apa yang diperlukannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Semuanya guna hormat, kemuliaan, kebesaran akan nama-Mu. Tiba saatnya pada saatnya juga Tuhan, di mana jemaat-Mu akan pulang, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami di perjalanan, bahkan di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Nama-Mu dimuliakan, hanya Tuhan yang patut kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.